Ini kita kedatangan dua orang spesial karena dia bakal adain acara festival lagu daerah, ya kan? Namanya tuh Ampar-Ampar Pisang, Gundul-Gundul Pacul itu kan sudah dipatenkan oleh pemerintah daerah tersebut menjadi lagu daerah. Ya, betul. Nah, ketika ini apakah 8 ini akan dipedakan juga menjadi lagu daerah atau tidak? Nah, menarik. Oh, 6 terbaik dan itu terbaik. ada hadiah uang tunainya. Nah, itu ada hadiah uang tunainya. Hadiahnya jutaan rupiah. Wush. Hadiahnya jutaan rupiah. Ya. Semoga Gecko ikutan lah ya. Ya, Gecko Band kita buat Gecko Band. Gecko. Gecko harus kirim ya. Kalau itu kan kirim. nggak ada alat band, kita pakai perkusi. Gini. Oh iya, coba air suara air. Iya benar. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Lagu daerah Banten, lu tahu nggak, Ji? Apa, Ji? Gua taunya paling ini. Jere Welcome to Buguru. Banten. Jere Buguru. Oh, Jere Buguru. Termasuk Banten kan sih? Ya. Iya. Ya kan soalnya ada kata-kata Banten. Jere Buguru. Jere Buguru dari bocah nuruti wong tuwa. Jere itu sama lagi. Paling itu doang di sekolah. Di sekolah soalnya gue ingetnya itu doang. Oh, di sekolah. Nah, ini kita kedatangan dua orang spesial karena dia bakal adain acara festival lagu daerah, ya kan? Namanya tuh Kebun Nyawara. Iya, Kebun Nyawara. Tapi sebelum masuk ke situ perkenalan dulu. Boleh. Boleh, Kang, perkenalan dulu, Kang. Perkenalkan, nama saya Ami ya, dari Pandeglang. Wih, Kang Pandeglang, Kang Ami. Ami. Sebagai ketuplak. Sebagai penyelenggara, ketua penyelenggara. Oh, ketuplaknya. Ketuplaknya. Iya. Boleh, Kang? Saya Iqbal Priyatna dari Pandeglang, tim dari Ami. Oh, timnya. Siapa tadi, Kang Ami sama? Ami Iqdal. Iqdal. Ya. Iqdal. 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 Ya. Iqbal. Betul. Yang gampang aja. Iqdal. Iqdal. Ya. Oke, benar. Iqdal. Nah, tanggal 20 Januari sampai 20 Februari ini sudah ada open call. Open call buat orang-orang yang punya karya, ya Betul. kan? Apalagi mengenai lagu Daerah Banten. khusus Banten ya. Lagu Banten. Nah, sebenarnya yang pertanyaan gua, kenapa buat festival lagu daerah ini tuh tujuannya apa? Kalau tujuannya sih yang jelas kita menambah hasanah lagu daerah Banten ya, Om ya. Oke. Jadi menambah hasanah lagu daerah Banten, nambah banyak pilihan ketika orang-orang mau menggunakan lagu-lagu daerah Banten lagi gitu kan. Kemudian memperkenalkan juga nih bahwa Banten juga memang salah satunya Banten juga banyak apa ya? Banyak yang bisa dieksplor gitu. Bisa dijadikan lagu-lagu daerah Banten gitu. Jadi memang kita mengembangkan dan melestarikan kebudayaan kita melalui lagu-lagu, melalui penciptaan lagu-lagu daerah Banten ini. Oke. Emang sedikit banget ya lagu Banten. Karena Iya. gini, ketika gua denger lagu Gundul-Gundul Pacul, Ampar-Ampar Pisang, itu sudah kayaknya udah keren, udah Iya. terkenal itulah. Familiar. Ya, familiar. Bahkan gue sampai lagu Banten sendiri tadi lu bilang apa? Jere Buguru. Jere Buguru, gue jujur aja gue nggak tahu loh. Yang lu tahu apa emang? Gak ada. Welcome to Banten. Selamat datang di kota kami. Welcome to Paris gara-gara emang. Kalau Jere Buguru pasti dengarnya di sekolah. Iya, Ya. benar. Ya popularitas mungkin ya. Ya. Yang jadi masalah selama ini tuh, popularitas lagu Banten yang kurang gitu. Tapi ada sebelum nyiptainin event kayak gini, ada kan lagu Banten itu? Banyak Ada, sebetulnya. Cuman ya mungkin masyarakat Bantennya aja kali yang Ya. Mungkin kurang dengerin. banyak faktor ya. Kurang populis aja gitu. Iya, lu tahu itu karena lu sekolahnya di Banten. Iya. Gue kan sekolahnya di Jakarta nih. Yang gue tahu itu lagu itu, Ampar-Ampar Pisang, Gundul-Gundul Bener, Pacul. Maksudnya nggak sampai ke Jakarta gitu Iya. lagu si Banten ini Iya. gitu.
Kenapa? Ada asumsi Mas tuh kenapa kok bisa lagu Banten ini saat itu tidak sampai ke kota besar gitu? Karena mungkin yang pertama apa ya? Kurangnya sosialisasi dan promosi mungkin ya Oke. dari lagu-lagu daerah Banten. Sebetulnya lagu-lagu daerah Banten itu banyak memang yang suka dibawakan oleh anak-anak siswa SMA gitu, SMA yang memang ikut lomba-lomba mengenai lagu-lagu daerah Banten gitu. Di antaranya kayak lagu Laut Kidul itu yang sering sekali dipakai ketika untuk lomba solo vokal ataupun lomba-lomba lagu daerah Banten itu ada lagu Laut Ada Kidul. laut apa? Laut Kidul. Lagu Laut Kidul. Iya. Oke. Lagu Laut Kidul, kemudian ada lagu Jereh Buguru, kemudian ada lagu Ibu, Oke. lagu Ibu ada. Ibu yang kayak gimana yang ibu? Bukan yang Lagu Ibu ini yang muli. Iya, bukan itu. Kayaknya Apa bukan. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Apa bukan deh, Bang. bukan orang Banten juga kayaknya. Lagu Ibu itu pakai bahasa Jawa Serang. Apa pakai jasa? Penciptanya Pak Aliman. Penciptanya lagu Ibu itu. Jadi dia menggambarkan sesosok ibu di lagu tersebut, tapi penggunaan liriknya itu pakai bahasa Jawa Serang. Jawa Serang. Ya. Nah, di Gitu. Banten sendiri kan sebenarnya banyak bahasa ya. Ya. Yang saya dengar itu di Pandeglang ada Sunda. Nah, Di Serang kita ada Jawa Serang. Ya. di Nah, Cilegon juga ada. Di Cilegon make. ya ada lagi. Nah, sebenarnya lagu Banten ini akan menggunakan bahasa apa nih nantinya? Kalau penggunaan lirik, kita kembalikan lagi kepada penggarap nanti gitu kan. Oke. Liriknya itu kan Banten itu mempunyai 3 bahasa kalau tidak salah ya. Yang sudah diperdakan. Yang sudah diperdakan itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa Serang, dan satu lagi ada bahasa Betawi Banten atau Betawi Ada Ore. Betawi ya? Ada Betawi Ore kalau Tangerang tidak Raya. salah namanya. Edah. Begitu, Cong. Buju Buneng. Buju Buneng. Itu Betawi Banten tuh daerah mana? Tangerang. Ya, Tangerang ya, Raya. Tangerang. Tangerang Raya. Nah, masa nggak tahu? Oh, Tangerang Edah. Raya yang perbatasan dengan Jakarta. Jakarta. Oh, Betawi ada situ. Banten. Nah, Ada itu perkembangan berarti di sana. untuk karya ini kita dibebaskan asal menggunakan 3 bahasa tersebut. Betul, karena Oke. kita berbicaranya lagu daerah yang pertama kali didengar pasti dari bahasanya gitu kan. Betul, Iya. betul. Kemudian ketika kita mendengarkan lagu Batak, pasti mereka menggunakan bahasa-bahasa Batak atau liriknya itu penggunaannya kayak bahasa Batak gitu. Oh iya, Sinan dan Kenapa? Tulo. Iya, Sinan kenapa dan sih Tulo. gitu kan Banten nggak bisa gitu bikin lagu aing dia gitu Oh, kan. Model Sire gitu. ya. Iya, sire gitu kan. Lah Iya, iya, kita iya, gitu iya. tuh. Gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya. memang bahasa Banten tuh kalau memang diulik tuh sangat unik gitu. Unik, Iya, unik, unik. unik. Kita juga ngedengarnya juga merasa, wah kayaknya seru nih harus didengar nih. Iya. Tapi Dia- untuk syarat ketentuannya apa itu untuk ngikutin event nih? Kalau syarat ketentuannya sih tidak ada spesifik khusus ya. Jadi yang penting dia bisa menciptakan lagu, dia bisa bermain musik gitu kan. Dia ada keinginan nih paling utama. Oh. Gitu. Tapi harus band apa solo apa Iya. gitu? Takutnya ada band. Kita memprioritaskan yang grup atau band gitu ya. Oh, Kelompok. prioritaskan Ya, band. kelompok gitu. Karena Oke, oke. memang kalau solo sebetulnya Jauh, nggak jauh. masalah juga ya. Jauh. Solo Eh, balapan. bukan. Oh, bukan. Maksudnya sendiri. Oh, iya, maaf. Bukan ke Solo. Iya, maaf. Ini kan tentang event Banten, Iya. lagu Banten. Kirain Ke orang Solo kesini kan Iya, jauh ya. Jauh, jauh. Enggak. Itu nanti penilaiannya ya, boleh nggak disepil dikit apa aja atau Penilaian, Penilaian. aspek penilaiannya yang paling utama itu tema. Kita kan ada temanya juga nih, ya kan? Ada tema yang diusung. Jadi temanya itu ada masyarakat Banten mengenai tradisi lokal, gitu kan. Kemudian mengenai permainan tradisional, mengenai kesenian yang ada di Banten, mengenai kebudayaan yang ada di Banten. Kemudian ada tema tentang pariwisata di Provinsi Banten tuh apa aja sih, gitu kan? Nah, Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat juga, misalkan ada kalau di Pandeglang tuh ada namanya ngagongseng gitu Apa kan. ngagongseng? Ngagongseng itu semacam, apalagi sekarang lagi musim durian nih. Ah. Nah, ngagongseng itu biasanya anak-anak dulu itu ngagongseng itu untuk nyari duren. Oh, kebun. kebun nyari Ya. durian jatuh ya. Jatuh, Oh. gitu.
Nah itu kan kebiasaan masyarakat atau tradisi masyarakat itu bisa dijadikan sebuah karya lagu gitu. Misalkan seperti itu. Atau mau membahas mengenai apa keindahan-keindahan alam yang ada di Banten, bisa pariwisata. Oh, gitu. pokoknya intinya apapun asalkan itu masih membawa soal Nah, Bantennya. soal Banten. Ya, ya. Ya, Percintaan boleh dong. boleh. Iya kan kayak cinta jarak dia di Tangerang dan di Anyer. Boleh. Iya bener gak? Bener gak? Bisa dong. Bisa iya, aja. iya. Antara Gading lah, Anyer dan misalkan. Jakarta. Benar. Iya. Nanti video klipnya perjalanan ya dari Mungkin saja dari karya ini Iya. ada lagu yang menceritakan tentang sejarah Banten. Misalkan ternyata Sultan Hasanuddin misalkan ketemu istrinya di mana diceritakan. Nah, kan siapa iya tahu bisa, gitu ya, kan. Iya benar. Sejarah juga Sejarah kan. ya, karena memang kita Legenda juga ngangkat masuk. legenda dan sejarah juga. Iya gitu. iya. Tapi ini kan nanti baru open call ya. Baru open call. Nah, itu nanti prosesnya akan seperti apa? Setelah open call, habis itu apa lagi? Iya. Kita kan awal nih sekarang nih sedang open call nih sampai tanggal 20 Februari nanti ditutupnya. Nah, setelah open call kita ada proses kurasi, penilaian, gitu, penilaian. penilaian, penjurian lah gitu. 8 karya kita pilih 8 karya yang lolos. Dari pendaftar itu 8 karya kita ambil yang lolos ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu kita adakan sesi workshop gitu atau coaching klinik lah gitu Iya, dari iya. karya mereka buat disempurnakan ya, tapi diberikan sentuhan-sentuhan atau diperbaiki lah gitu Nutrisi, kan. nutrisi. Diberi nutrisi nih Oh, kepada nah, penggarap Nutrisi. oleh tenaga-tenaga profesional di Oke. bidangnya gitu. Kita kurator itu ada di bidang musik, ada di bidang ketatabahasaan, sama di bidang entertainnya. Oke. Gitu. Jadi secara keseluruhan balance nih antara lirik dengan komposisi musiknya nih. Oke. Nah itu jadi masing-masing kurator itu dia mempunyai kapabilitasnya masing-masing. Nah, itu setelah itu habis di Setelah workshop. workshop kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu produksi. Oh, berarti produksi ulang. Produksi ulang. Berarti Nah, 8-8 yang dipilih itu produksi 8 semua. produksi semua. Wih, keren. Diproduksi. Jadi 8-8-nya itu 8 grup yang lolos itu kita berikan stimulus untuk produksi ulang nih karya yang sudah diperbaiki gitu. Ada masukan dari si kurator misalkan kan harus diperbaiki entah itu dari lirik, entah itu dari komposisi musiknya. Silakan untuk dikemas ulang gitu kan untuk diperbaiki. Setelah proses produksi kita didesainkan juga artwork-nya untuk dipublikasikan. Jadi hasil dari rekaman itu kita distribusikan ke platform-platform digital. Oke. Nah, hasil akhirnya itu kita bikin album. Jadi album Sawarati Banten. Sawarati Banten itu kumpulan lagu-lagu yang nanti lolos kurasi itu. Oke. Gitu. 8 peserta. 8 peserta. Nah, 8 ini peserta. nanti kan tadi balik lagi workshop udah ya kan, terus produksi ulang ya kan. Kan kita pasti ada pertanyaan, ada duitnya nggak sih gitu. Iya. Nah, itu nanti dari 8 peserta nih Om ya, dari 8 peserta ini kita tampilkan nih. Kita tampilkan di acara peluncurannya nanti. Oke. Bagaimana nih performance-nya mereka. Nah, di situ ada sesi penilaian lagi. Oh, lomba lagi. Lomba lagi. Dari Oke. 8 itu kita ambil 6 terbaik. Oh, gitu. 6 terbaik. 6 Dan itu terbaik. ada hadiah uang tunainya. Nah, itu ada hadiah uang tunainya. Hadiahnya jutaan rupiah. Wush. Hadiahnya jutaan rupiah. Iya. Totalnya berapa total? Totalnya sekitar 30 jutaan lebih. Wah, lumayan ya. Keren. Totalnya Udah, sekitar kalau 30 kata gue mah nih sekarang Gecko buat band. Kita ikutan ya. Menarik juga. Nah, terus kan tadi udah jelas ya, mendapatkan album atau haki ya mungkin Ya, ya, dihakikan juga. dihakikan. katanya. Terus yang kedua diperformkan 6, dapat 6 pemenang uang tunai. Uang tunai. Nah, ini kan pertanyaan kita gini. Kan kayak ampar-ampar pisang, gundul-gundul pacul itu kan sudah dipatenkan oleh pemerintah daerah tersebut menjadi lagu daerah. Ya, betul. Nah, ketika ini apakah 8 ini akan dipedakan juga menjadi lagu daerah atau tidak? Nah, menarik ini. Jadi, kita kemarin sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Oke. Ya, dinas terkait kita sudah berkoordinasi. Mau diapakan nih si karya yang sudah jadi ini? Nah, tanggapan baiklah dari dinas bahwa memang
kami juga sebetulnya perlu nih untuk lagu-lagu daerah. Jadi jangan khawatir, karya-karyanya pasti akan diakui oleh dinas dan mudah-mudahan dinas juga mengoptimalkan bahwa karya ini nanti bisa diputar di ruang-ruang publik yang ada di Banten. Wih, keren. Misalkan kan serasa gini loh, ketika kita turun dari pesawat ke Bali, terdengar aura Balinya tuh kan. Iya, iya. Suara Bali, gamelan Balinya itu terdengar. Kemudian ketika kita ke Jogja pun sama terdengar, oh ini kita sedang ada di Jogja. Tapi ketika datang ke Banten, contoh ke Bandara Cengkareng. Padahal kan Bandara Cengkareng itu adanya di daerah Banten gitu kan. Kenapa sih nggak diputar lagu-lagu daerah kita Banten nih untuk memperkenalkan? Nah mungkin harapan kami sih kedepannya si karya-karya ini bisa diputar di ruang-ruang publik yang ada di Banten. Gitu. Keren. Harapannya. Iya, berarti emang punya pride sendiri kalau menang nih, soalnya gokil. Iya. Lu gue bangga loh Kak. Yang nyiptain gundu-gundu pacul siapa? Gue. Bangga loh. Apalagi kan di setel di publik umum kan. Iya. Nah, terus ada suara kita tuh, wah kayaknya seru juga ya. Iya kan? Suara kita. Iya, soalnya gini, gue tuh waktu masih ini keresahan aja sih. Gue waktu Iya. sekolah di Jakarta, memang gue sama sekali nggak tahu lagu Banten. Yang benar yang gue tahu tuh lagu Gundul-Gundul Pacu sama Ampar Pisang itu ada di sebuah kayak buku bukunya Ada kecil buku gitu lagu daerah. nasional. Nah, lagu-lagu itu. Nah, itu nggak ada lagu Banten ya kan. Nah, betul. apakah setelah nanti ini sudah jadi, itu akan dijadikan note dan buku gitu juga atau hanya platform digital aja? Kemungkinan sih sangat bisa ya untuk kedepannya. Mungkin saat ini kita berupayanya baru menuju platform digital dulu nih untuk menyebarluaskan informasi dulu nih bahwa Banten memang punya lagu nih gitu kan dan bisa di streaming oleh banyak orang tanpa tanpa ada praktis lah gitu kan. Zaman sekarang kan sudah digital gitu, sudah praktis ketika orang buka Spotify cari Sawarati Banten, oh ini lagu-lagu daerah Banten tuh udah ada. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya lagu-lagu ini partiturnya, kemudian deskripsi dan segala macamnya bisa saja dijadikan buku untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Dimasukin pelajaran mulok Ya, bisa. lokal. Iya, karena harus tahu dari dini sih biar Betul. apal ya kan. Apalagi sekarang banyak banget lagu daerah Indonesia yang diklaim sama tetangga sebelah. Bener dong. Betul. Bener kan? Itu keresahan loh buat Iya. kita dong ya kan. Nah. Ya, rasa sayang-sayangnya ya kan. Iya. Kemarin sempat viral karena diklaim sama tetangga sebelah ya kan. Rio Apakah harus Ponorogo. terkenal gini? Apa harus diklaim sama tetangga sebelah dulu baru terkenal ya? Mungkin ya. Iya kan? Bisa jadi kan? Bisa Mungkin jadi ya. aja, bisa jadi. Berarti harus diklaim dulu tetangga sebelah. Karena memang yang pertama untuk menghargai karya kita adalah harus berbangga diri dulu. Iya. Artinya bangga dulu dengan identitas kita. Karena kan sekarang banyak ya, kenapa bisa lagu Rasa Sayangnya atau Rio Ponorogo diklaim? Karena bangsanya sendiri pun tidak menghargai, tidak cinta terhadap si karya tersebut. Makanya kesempatan nih orang lain nggak dipakai sama gua diambil. Ketika diambil baru tuh Iya, wah keluar gini ya, wah ini punya gua banyak nih, punya punya gua negara nih. gua. Kemarin kemana aja mungkin ke Iya, negara diam-diam tetangga tuh. aja ya. Iya. Nah, terus sekarang gini Gitu. juga banyak banget lagu daerah itu dijadikan remake ya. Remake ya. Enggak, remake itu pembuatan Bukan ulang. remix. Oh, Di remix. remix ya Ya. kan. Di remix dan dijadikan koplo lah, Ya, terjadi apa. Nah, betul. ini balik lagi. Itu sebenarnya diperbolehkan apa tidak sih? Karena kan kalau lagu daerah itu menurut saya sakral lah. Ya kan, punya arti-arti yang dimana tuh kita nggak bisa gunakan dengan sembarangan. Ya. Nah, ini dipakai buat acara panggung gede, buat acara orang joget-joget. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja atau gimana? Sebetulnya sih sah-sah aja mungkin ya. Sah-sah aja ya, nggak mungkin masalah ya. Selama itu tidak mengubah secara ekstrim gitu ya. Mm. Karena kan sekarang juga banyak lagu-lagu yang memang dikit-dikit dikoploin. Iya Dikit-dikit kan? dikoploin, Sering gitu kan dengar di Iya. remix-remix Iya, gitu. apalagi kan sekarang tren-tren TikTok gitu kan gitu Oh, ya. Iya. lagu-lagu, ternyata lagu-lagu daerah. Berarti sebenarnya nggak apa-apa, sah-sah aja. Sah-sah aja mungkin ya selama itu ada batasan-batasannya mungkin gitu ya. Tidak terlalu bablas di remix diacak-acak gitu. Iya. Selama itu tidak diacak-acak secara signifikan gitu. Untuk di remix kayaknya sih Masih sah aman aja, ya. aman aja gitu. Oke. Karena kalau
sekarang ya, orang dulu tidak tahu dengan lagunya Doel Sumbang Runtah. Runtah. Iya, yang Runtah itu kan, tahu kan? Gimana Yang sih lagu Runtah lagunya? Nah, Oh, Aku naon nu bangor loba nu geulis. oh iya. ketika Doel Sumbang. Doel Sumbang. Bibir berem-berem. dari- Maaf, hampir. Allah Akbar, hampir. Hati-hati. Hampir loh saya hampir. Kata-kata itu awas Pokoknya ada kepleset. merahnya kan. Iya. Awas hati. Iya, maaf. Iya. Hampir ya. Ketika itu kan lagu sebetulnya sudah diciptakan dari Lama. jauh. Iya. Tapi ketika di remake ulang, ketika Iya. dinyanyikan oleh orang lain lagi, itu alhamdulillah gitu Naik sekarang lagi. viral lagi. Mungkin saja karya-karya yang kita buat sekarang ini sekarang mungkin tidak akan orang lain banyak mendengar, tetapi mungkin aja 10 sampai 20 tahun yang akan datang siapa tahu lagu kita juga bisa booming ke depannya Oke. gitu kan. Nah, sebenarnya Gitu. tahapannya kalau untuk musisi itu menciptakan karya untuk karyanya dikenal atau menciptakan karya untuk karyanya dibayar. Tergantung pesanan sih. Oh, tergantung pesanan ya. Tergantung si pengkaryanya sendiri. Tergantung sebenarnya. Oh, berarti itu mah Nah. ideologi si Idealis, si ya. penciptanya ya. Ceritanya. Jadi kadang ada memang kita buat karya untuk dibayar, ada karya Untuk memang diperkenal. untuk kita sendiri gitu. Iya. Gitu. Karena kan gini kayak tadi lagu Doel Sumbang yang bibir berem-berem itu kan. Bener kan? Nah, itu kan viral maksud Ya. saya tuh apakah Doel Sumbang yang mendapatkan royalti ketika viral itu atau kan hanya oh ya udah booming aja happy gitu. Nah, itu justru ya permasalahan sekarang itu banyak memang ketika pencipta-pencipta lagunya itu dia terabaikan gitu. Nah, itu. Nah, maka dari itu untuk yang kegiatan kita nih ya, Heeh. untuk kegiatan kita ketika dia si karya itu lolos, kita langsung buatkan haki dan kita buatkan surat kontrak kerjasamanya langsung dengan distributor platform digitalnya gitu. Jadi Apa tidak tuh, Mas? mau nih. Ini pencet tadi dulu. Kita juga nggak ingin nanti terjadi konflik di kemudian hari. Ya. Iya, Makanya iya. kita buatkan kontraknya untuk masing-masing si karya dengan platform digitalnya nanti gitu, dengan distributornya nanti gitu. Karena yang dikhawatirkan namanya ini aset digital gitu kan. Betul. Aset digital kapanpun bisa meledak, kapanpun Benar. bisa banyak streamernya kan. Ya itu nanti tinggal si pengelolanya aja nanti yang mengaturnya. Oh, nanti berarti gitu. ketika dia sudah didaftarkan ke platform digital ini royaltinya buat si pencipta buat dapat. pencipta buat Oh, dapat ini, juga berarti? dapat juga. Oh, berarti Harus. bukan hanya dapat dari yang lomba Hadiah tadi, lomba. ternyata dia bisa dapat ketika lagunya itu misalnya viral, Viral akhirnya dia dapat royalti. dapat royalti juga gitu. Oke. Karena kan memang itu ya, kita juga tidak mau kita yang menyelenggarakan kelolanya di kita gitu ya. Claiming. Claimingnya sama kita ya, kita juga nggak bisa kayak gitu. Makanya kita tekankan bahwa karya ini dihakikan, kemudian dihakikan kita buatkan juga surat kontrak kerjasamanya gitu, antara si distributor, penyelenggara dengan pencipta gitu. Oke. Tapi acara sekeren ini itu bisa terrealisasikan itu karena apa? Banyak supportnya dong. Tentu. Ya dong, pasti ada yang support Banyak dong. support Gak dong. mungkin gak ada yang support Oh, dong. Nah, salah itu yang satunya support. Gecko ini Woi. support nih. Siapa aja nih yang berperan dalam event ini? Kalau ini sebetulnya event ini tuh salah satu program dari Dana Indonesiana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ada salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, karena sekarang udah ganti namanya jadi Menteri Kebudayaan. Namanya itu program Dana Indonesiana. Dana Indonesiana. Nah, itu tuh untuk dana abadi kebudayaan yang memang diberikan untuk para pelaku-pelaku budaya yang konsen untuk di bidang kebudayaannya. Oke. Nah, kebetulan saya coba daftar, kirim proposal dan segala macam, kirim proposal substansi. Kebetulan saya daftar melalui jalur perseorangan. Jadi ada jalur kelompok atau grup dengan jalur perseorangan. Oke. Nah, saya daftar jalur perseorangan, kemudian ngirim Menyerahkan proposal, menyerahkan konsep dan segala macam. Dan alhamdulillah ternyata mungkin konsep saya menarik nih, di approve nih sama pihak dari Dana Indonesiana itu. Jadi
semua pembiayaan full didanai oleh program dari Indosiana ini. Wis, mantap. Terima kasih, terima kasih. Keren lah. Semoga bisa bermanfaat buat Amin, masyarakat banyak iya, kan. gitu. Karena ini penting, Bro. Iya kan? Karena jangan sampai dana-dana kayak gitu buat Yang tidak terwujud. Betul. Di saat Gunakan ya. banyak ya, banyak. banyak. Tapi ini kan lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Ya, Nah, tadi kan udah ngebahas apa namanya hadiah, terus benefit yang didapat. Daftarnya di mana? Nah, untuk pendaftarannya itu ada semua syarat dan ketentuannya itu ada di Instagramnya Kebon Nyawara. Kebun Ya, Nyawara. jadi semua informasi itu nanti adanya di Instagram Kebon Nyawara. Oke. Gini Tuh. Mi, biar editor. Kebon Nyawara nih, di sini ya, Instagram Kebon Nyawara. Tadi udah bilang biar editor kerja katanya. Gua ambil. Pokoknya ya untuk teman-teman Gelas Kosong yang mau daftar ada di bawah ini ya. Ya. Instagram. Jangan lupa kalian juga mampir ke Instagramnya Kebon Nyawara ya. Kebon Nyawara. Karena di situ akan banyak ketentuan jika kalian mau daftar lomba ini. Ya, betul. Terakhir nih Ya. buat nanti penonton Gelas Kosong kan mungkin punya, aduh saya nih sebenarnya punya ide nih, tapi masih mentok, masih alat musiknya kurang atau timnya kurang. Nah, punya saran-saran gak nih buat penonton Gelas Kosong? Karena proses kreatif itu sangat terjadi secara natural ya. Proses kreatif itu terjadi secara alamiah. Terus mengasah pola pikir kita. Jadi jangan berkecil hati. Kalaupun kamu tidak bisa bermain alat musik, masih banyak cara-cara lain untuk bisa menjadikan membuat karya untuk membuat kamu berkarya gitu. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, Jangan apapun jadi bisa, alasan ya. jangan jadi alasan gitu. Iya nih Geko aja bisa kita ngobrol-ngobrol. Padahal Geko lagi yang ini. Ya nanti semoga Geko ikutan lah ya. ya Geko Band kita buat Geko Band. Geko. Geko harus kirim ya. Kirim. Nggak ada alat band, kita pakai perkusi. Kayak gini. Oh iya, coba air suara air. Iya benar bisa. Bisa pakai body percussion gitu kan. Iya, body percussion itu, Oh, gini. body percussion. Beatbox, bisa Beatbox. beatbox. Iya bisa. Akapela bisa. Iya, gitu. kapela gimana sih? Yang kayak di Akapela tuh bukan, mulut bukan. pakai mulut. mulut yang bisa suara-suara ini gendang. Nah, kalau dari Iqdal ada nggak pesan-pesannya Iqdal? Apa tadi? Pesan-pesan nih buat teman-teman Gelas Kosong yang mereka tuh pengen berkarya tapi masih bingung, mungkin alat yang nggak ada lah, temen yang nggak ada lah, fasilitas yang nggak ada, itu apa yang harus mereka lakukan? Ya benar kata Ami tadi, banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Jauh. Jadi kalau berkarya ya berkarya aja, cari solusinya pasti ketemu kok. Kalau ingin ikut festival ini. Iya. Berarti gimana caranya harus ikut gitu ya? Ya harus ikut. Mau jelek, mau cakep udah ikut dulu aja. Ikut aja. Jelek Iya cakep kan? mah Urusan Relatif belakangan, kan? urusan belakangan. Yang Iya, penting iya. ada kemauan dulu Ya. aja. Mau dulu, benar. Karena menurut gua memang karya itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang cakep coy. Betul. adanya cocok apa enggak. Nah, bener. Tergantung orangnya ini emang suka atau tidak, ya udah silakan pilihan. Iya. Kalau masalah cakep atau jelek itu nggak ada. Iya. Buktinya ada, gue pernah lihat karya dilelang tuh cuma pisang dikasih lakban, itu laku miliaran coy. Dan viral langsung ya. Iya, Pas sumpah. pas habis lelang kan nggak ada yang Dimakan. dimakan. Iya, coba lu. Apa sih gitu tuh? Apa? Pisang kan di pasaran 5.000 dapat Iya, banyak. miliaran coy. Miliaran. Nah, itu balik lagi kalau Ya, karya itu seperti ya, itu ya. kan, Iya. ya kan. Jadi jangan ragu untuk membuat karya, apapun Betul. yang kalian bisa, just do it. Ya. Siapa tahu kan dari iseng jadi ini kan menang, siapa tahu kan, nggak tahu Iya. kan. Iya. Kok iseng nih, coba nih gue ini ikut, tahu menang ya, benar. Itu disetel nanti di bandara, di lampu Iya. merah. Bangga ya. Bangga kita Pak ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Soalnya kan di daerah lain ada nyetel lagu di lampu merah gitu tuh. Iya, tapi bukan lagu daerah kayaknya, Mas. Iya. Siapa tahu kan? Saya cuma ngasih ide tahu. Sekarang mau dipakai apa enggak? Itu lagu alasannya gitu, itu lampu merah gitu tuh. Oke, terima Ya, kasih terima Kang kasih. Iqdal. Makasih. Terima kasih Terima Kang kasih. Ami. Terima kasih. Kang Ami ini banyak banget penghargaan, coy. Ami Award. Oh. Bagus. Masuk. Ami Award.
Oke, terima kasih banyak buat penonton Geko. Jangan lupa like, comment, share. Dan subscribe kalau kalian suka channel ini. Oke, kita closing aja. Kebun Nyawa, Nyawa Banten ada di kita. Gelas kosong. Buah.